Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial cara install Slims 9 bulian. Oke, langsung saja klik Google Chrome untuk mendownload Sampipi dan Slims. Ketikkan Sampipi, maka akan muncul seperti ini. Lalu pilih yang paling atas. Lalu kita download untuk yang 64 bit. Maka akan secara otomatis terdownload karena saya telah memiliki filenya, maka akan saya cancel. Selanjutnya kita buka tab baru untuk menginstal Slims. Ketikkan Slims, lalu kita klik yang paling atas dan kita scroll ke bawah sampai di source code. Kita pilih yang zip file, kita klik, maka akan secara otomatis juga terinstall. Karena saya sudah memilikinya, maka saya cancel. Selanjutnya kita buka dokumen. Pada dokumen kita pilih download. Nah, sudah terinstall untuk dua aplikasi ini. Kita klik yang Sampipi, klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih OK, kita next terus. Bahasa kita menggunakan bahasa Inggris, lalu next. Nah, di sini kita akan menunggu untuk penginstalan Sampipinya. Membutuhkan waktu biasanya sekitar 5-10 menit. Ini saya cepatkan saja. Jika sudah, kita klik finish. Maka akan secara otomatis terbuka kontrol panel. Nah, di kontrol panel ini kita akan menstart Apache dan MySQL nomor 1 dan nomor 2 dari atas. Kita start hingga Apache dan MySQL nya berwarna hijau. Setelah itu kita minimize untuk kontrol panelnya. Selanjutnya kita buka Google Chrome lagi. Kita ketikkan localhost php myadmin. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan basis data atau database. Pertama kita klik database atau basis data, lalu buat nama basis datanya. Karena ini untuk tugas menggunakan nama sendiri, jadi saya menggunakan underscore ad3, lalu klik buat. Nah, setelah itu kita klik server di atas untuk melihat server ini. Jika sudah, kita klik akun pengguna. Setelah itu kita buat add user account. Untuk membuat user baru, di nama pengguna kita samakan saja menggunakan purpose underscore ad3. Untuk nama pemiliknya kita pilih yang lokal, akan secara otomatis menjadi localhost. Lalu kita masukkan kata sandi. Kita ketik ulang untuk kata sandinya. Lalu scroll ke bawah. Kita checklist atau pilih semua. Lalu kita klik kirim. Setelah itu kita klik basis data yang ada di sini. Kita pilih yang sudah kita buat tadi, purpose underscore ad3, lalu klik kirim. Selanjutnya kita klik pilih semua atau kita checklist semua, lalu kita klik kirim lagi. Nah, setelah ada pemberitahuan seperti itu, Anda telah memperbarui hak akses. Selanjutnya kita minimize, lalu buka folder untuk Slims-nya. Kita copy,
klik lokal C, tempat folder sampipinya, lalu klik folder htdocs. Kita paste di sini. Setelah itu kita ekstrak file slimnya dengan klik extract here. Ini juga memakan waktu beberapa menit, mungkin 1-2 menit. Kita tunggu saja. Tapi tidak selama XAMPP yang tadi. Nah, setelah selesai kita hapus dulu file zipnya, lalu folder yang telah diekstrak kita rename, kita ganti namanya menggunakan nama database yang tadi kita buat, yaitu purpose_adviga. Jika sudah, kita kembali lagi ke Google Chrome, kita buka tab baru, lalu ketikkan localhost /purpose_adviga seperti nama database yang telah dibuat. Lalu ketik enter. Nah, maka akan muncul seperti ini untuk penginstalan slimnya. Kita klik get started, lalu kita next. Kita klik yang install slim, karena baru menginstal slimnya kita klik install slim. Lalu database name-nya kita masukkan, yaitu purpose_adviga. Database username-nya juga sama, karena tadi saya membuat database name sama username-nya sama. Lalu passwordnya kita masukkan password yang tadi kita telah buat. Setelah itu kita tes connection. Kalau sudah mau, kita klik connection OK. Next. Nah, di sini ada pilihan apakah ingin diisi contoh atau tidak. Saya pilih tidak diisi contoh. Selanjutnya username-nya di sini admin. Kita buatkan password untuk login-nya. Kita samakan saja menggunakan admin juga. Setelah itu run the installation. Nah, setelah ini kita klik go to my slim. Nah, maka penginstalan slim sudah berhasil jika sudah memiliki tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan login. Bisa klik dari yang mana saja. Nah, di bagian akhirnya di lib info itu kita ganti menjadi login. Lalu enter. Diminta username dan password. Tadi kita menggunakan username-nya admin dan passwordnya admin. Lalu login. Nah, maka kita akan masuk ke beranda Slims. Di sini ada beberapa menu, ada bibliografi, sirkulasi, membership, master file, stock take, system, reporting, serial control, dan logout. Selanjutnya kita klik menu sistem. Kita masukkan dulu library name, nama perpustakaan. Kita buat contohnya perpustakaan Adviga. Library subname-nya, subname untuk nama perpustakaannya. Saya gunakan Universitas Terbuka. Selanjutnya ada logo image, bisa kita menginsert logonya, tinggal diklik saja. Lalu ada untuk language-nya kita ganti menjadi bahasa Indonesia agar lebih mudah. Nah, untuk yang lainnya kita biarkan saja dulu. Lanjut kita save setting. Maka akan secara otomatis berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita klik beranda.
Lalu untuk menginput buku yang ada di perpustakaan, kita tinggal klik menu bibliografi. Nah, di sini kita klik tambah bibliografi baru yang ada di pojok kanan atas. Nah, untuk membuat keanggotaan, kita klik keanggotaan, sama di pojok kanan atas kita klik tambah anggota. Kita masukkan ID anggota. Jadi ID anggota itu harus nomor yang unik, tidak boleh sama dengan ID anggota lain. Contohnya saya buat ID anggotanya 123. Untuk nama anggotanya saya gunakan Widya. Tanggal lahirnya bisa disesuaikan. Saya buatkan contohnya saja. Lanjut, institusi untuk berlakunya kita tetapkan, biarkan saja. Institusinya kita gunakan universitas terbuka. Jenis kelamin, alamat kita harus diisi. Kode pos. Nah, untuk yang ke bawah ini tidak wajib. Jadi yang wajib itu hanya ID anggota, nama, tanggal lahir, itu harus wajib diisi. Nah, di sini juga berisi foto. Nanti kalau ada fotonya tinggal di choose file saja. Selanjutnya untuk surelnya kita isi alamat email dan kata sandi baru. Jadi kita buatkan kata sandi untuk nanti hak akses member, hak akses keanggotaan. Lanjut disimpan. Setelah selesai disimpan, kita akan coba untuk hak akses keanggotaannya. Ketik localhost _Adeviga lagi, lalu klik area anggota. Nah, di sini diminta ID anggota, tadi kita buatnya 123, dan kata sandi yang telah dibuat pada saat daftar keanggotaan. Lalu kita klik masuk. Nah, akan muncul untuk member area keanggotaannya. Jadi di sini akan terlihat peminjaman dan keterlambatannya seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk penginstalan Slim dan kartu anggota serta member areanya. Jika telah selesai menggunakan Slimnya, kita bisa stop untuk exam PP di control panel, lalu di close. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk penginstalan Slim 9 bulan menggunakan exam PP. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.